Bab 5. Bertemu dengan yang dicari. Tatapan dua orang di depanku membuat nyali menciut. Mereka masih menanti jawaban dari bibirku, tapi aku seperti beku. Bibirku keluh dan kaku, sangat susah untuk mengucapkan sepatah kata. Aku gamang, apakah yang harus kuperbuat sekarang? Berkata jujur dan harus menerima konsekuensi dari perkataanku, atau melarikan diri seolah-olah aku tak mengenal mereka. Tapi kesempatan inilah yang kutunggu-tunggu selama ini, untuk membebaskan beban yang selama ini kupendam, dan untuk menjawab semua tanya yang ada di dalam benakku selama ini. Ya Aisyah, anak kandung Bapak Sutejo. Sejenak terdiam dan menanti reaksi dari lawan bicaraku. Namun yang kulihat hanya tatapan benci dari keduanya. Dan Bu Dewi, mengapa dia terlihat gelisah setiap kali aku menyebut nama Bapak? Oh, jadi kamu putri dari bajingan itu. Dan aku dengar dari Pak Demu kalau bajingan itu sudah meninggal. Padahal aku ingin membuat perhitungan dengannya, setelah apa yang dia perbuat pada ibu dan adikku. Teringat cerita Pak De waktu itu, bahwa ada seorang pemuda bernama Doni yang mencari Bapak. Ternyata pemuda itu adalah anak dari Bu Dewi. Iya, Bapak sudah meninggal 3 tahun yang lalu, dan saya di sini untuk meminta maaf dan berniat ingin menebus kesalahan yang telah Bapak perbuat pada ibumu. Tak perlu kau yang menebusnya. Aku sangat ingin membalaskan sakit hati ini pada bapakmu, bukan pada orang lain. Kau bisa lihat kondisi ibuku setelah bapakmu membuangnya seperti sampah. Ya, aku ingat kejadian itu. Saat itu aku masih berusia 6 tahun. Dan aku melihat saat Bapak mengusir kalian. Ibuku tidak dapat berbuat apa-apa karena dia sungguh tak tahu cerita yang sebenarnya. Setelah 1 tahun kemudian, Bapak bertemu dengan temannya yang masih bekerja di Kalimantan dan kenal dengan ibumu. Dari temannya itulah Bapak tahu tentang cerita kehidupan ibumu setelah kepergian Bapak. Saat itu Bapak menyesal dan berusaha mencari kalian. Tapi Bapak kehilangan jejak kalian dan sampai meninggal pun Bapak tetap tak bertemu dengan kalian. Doni terdiam. Dia menghembuskan nafas kasar. Emosi masih menguasai dirinya, tapi sangat terlihat kalau dia sedang meredam emosi itu. Setelah kami diusir, ibu menangis meraung. Dia seperti orang gila yang tak bisa dikendalikan. Beruntung ibu tak menyakiti aku dan adikku. Saat ibu menangis di jalanan, tiba-tiba ada seorang nenek yang menenangkan ibu. Nenek itu sangat baik. Dia membawa kami ke rumahnya dan mengizinkan kami tinggal di sana. Tak terbayang olehku jika kami tak bertemu dengan nenek Darmini. Mungkin kami akan menjadi gelandangan. Doni menceritakan kisah hidup mereka setelah diusir oleh Bapak. Emosinya sedikit mereda. Hanya dengan memandang wajah sang ibu, dia bisa sedikit demi sedikit membuang amarahnya. Jadi kalian masih tinggal satu kota denganku saat itu? Ya, kami tinggal di kota itu. Tapi sejak kejadian itu, ibu seperti kehilangan semangat hidupnya. Jiwanya hampa. Kadang dia tertawa dan menangis tanpa sebab. 2 tahun pertama dia masih bisa diajak berkomunikasi. Aku dan Kanaya masih merasakan kasih sayang darinya. Tapi di tahun ketiga, ibu mulai mengalami depresi yang parah. Sesekali ibu meraung menangis, kadang menjerit seperti orang kerasukan setan. Hanya aku dan nenek Dar yang merawat ibu. Tak bisa berkata-kata, tak terasa air mataku menetes. Begitu berat perjuangan hidup mereka. Tak bisa kubayangkan betapa sulitnya mereka melalui hari-hari hanya karena keegoisan Bapak. Apakah aku bisa menebus kesakitan yang teramat parah itu? Cukup lama kami mengobrol di taman. Saat aku dan Doni bercerita, Ibu Dewi hanya menoleh sesekali ke arah kami. Menurut cerita Doni, Ibu Dewi mengalami depresi dan baby blues yang parah, sindrom yang biasa menjangkit ibu-ibu yang memiliki bayi. Aku ingat saat Bapak mengusir Bu Dewi, dia sedang menggendong seorang bayi yang kutaksir usianya sekitar 6 bulan. Wajar jika Bu Dewi terkena sindrom baby blues. Saat yang sama diusir, tak diakui oleh sang suami dan mengetahui bahwa suami yang sudah mempunyai istri dan anak. Sebuah kenyataan pahit yang harus diterima di saat yang bersamaan. Bapak, andai Bapak masih hidup, apakah Bapak bisa mengobati sakit yang diderita oleh Bu Dewi?
Doni sudah membawa Bu Dewi ke berbagai macam tempat pengobatan, mulai dari medis sampai tradisional. Namun sampai saat ini hanya sedikit kemajuan yang diperoleh. Dan sekarang ini Doni hanya fokus mengobati ibunya di rumah sakit jiwa. Sepertinya banyak kemajuan yang didapat setelah ibu sering mengikuti pengobatan dengan dokter khusus kejiwaan. Aku sungguh kagum pada sosok pria di depanku ini. Dia begitu kuat dan sangat terlihat kalau dia begitu menyayangi ibu dan adik perempuannya. Sejak kecil Doni sudah menjadi tulang punggung keluarga. Aku tak bisa membayangkan saat itu, usianya baru 8 tahun, saat dia harus menanggung beban hidup ibu dan adiknya. Beruntung ada nenek Dar yang mau membantu mereka. Menurut cerita Doni, ia bekerja setiap pulang sekolah dengan berjualan keripik dan opak buatan nenek Dar. Ia sangat bersyukur karena ada saja pembeli yang memborong dagangannya. Entah itu karena suka atau kasihan, yang pasti setiap dagangannya habis, Doni kecil akan sangat senang kembali ke rumah dengan membawa uang hasil berjualan. Sampai dia memasuki masa SMA pun, Doni tetap berdagang. Selain berdagang, dia pun bekerja paruh waktu sebagai pelayan di sebuah rumah makan. Berkat ketekunannya dan otaknya yang cerdas, akhirnya Doni bisa diterima di sebuah perguruan tinggi negeri dan mendapat beasiswa. Lelaki jangkung ini mengambil jurusan hukum, dan sekarang dia telah menjadi seorang pengacara yang sukses. Untuk saat ini keinginannya hanya satu, yaitu melihat ibunya sehat kembali, menjadi manusia normal seperti sedia kala. Seorang ibu yang lemah lembut, penyayang, dan sangat perhatian pada anak-anaknya. Harapanku pun sama, untuk menebus rasa bersalahku. Sampai kapanpun aku akan berusaha agar Bu Dewi bisa kembali pulih. Hari telah senja, aku menyudahi pembicaraan kami. Tak lupa aku meminta nomor handphone Doni dan alamat rumah mereka. Sebelum pamit, aku mencium pipi dan tangan Ibu Dewi. Perempuan parubaya ini begitu hangat, sungguh sangat menyenangkan. Seandainya beliau bisa sembuh. Aku menantikan hari itu, saat melihat Bu Dewi bisa tersenyum kembali. Saat itulah beban rasa bersalahku akan lenyap. Bab 6. Panti Asuhan. Sejak pertemuan kemarin, aku dan Doni belum ada komunikasi lagi. Aku sebenarnya ingin menghubunginya untuk menanyakan kapan Bu Dewi berobat lagi. Aku berniat untuk menemani mereka ke rumah sakit. Tapi aku ragu untuk menghubunginya, takut kalau dia tak merespon. Entahlah, rasa bersalah ini membuatku jadi bimbang untuk menyatu dengan keluarga mereka. Terlalu banyak luka yang mereka rasa sehingga aku merasa mungkin mereka menganggapku sebagai penyebab luka itu. Beberapa hari ini aku disibukkan dengan pesanan ayam bakar yang lumayan banyak. Sudah 3 hari ini omset penjualan ayam bakarku meningkat, sehingga aku sedikit melupakan tentang Bu Dewi dan Doni. Namun tiba-tiba datang seorang pemuda dan gadis cantik. Mas, saya mau pesan ayam bakar 100 porsi, sama nasi ya untuk hari Jumat besok, bisa nggak? Sebentar ya Pak, saya tanya ownernya dulu. Atau Bapak bisa langsung saja ke meja kasir di sana. Owner ayam bakarnya Pak, namanya Bu Aisyah. Saat mereka menoleh ke arahku dan langsung menghampiri ke meja kasir, aku tersenyum menyambut mereka. Selamat siang Mas Doni. Maaf, bolehkah saya memanggil dengan sebutan Mas? Karena usia Anda lebih tua dari saya. Oh iya, boleh panggil saja Mas, nggak apa-apa. Jadi kamu yang punya usaha ayam bakar ini? Aku dengar dari temanku ayam bakar di sini enak, jadi aku kesini. Iya Mas, kurang lebih 2 tahun aku mencoba usaha ayam bakar ini. Alhamdulillah kalau ada yang bilang enak. Apakah ini karena ya? Aku bertanya sambil memandang ke arah gadis cantik itu. Sepintas ada kemiripan di wajah kami, tapi aku tak tahu di mana letaknya. Mungkin karena kami sama-sama darah daging bapak, jadi gen bapak menurun ke wajahku dan Kanaya. Tanpa menjawab pertanyaanku, Kanaya langsung menoleh ke Mas Doni. Apakah dia wanita yang kakak ceritakan kemarin? Wanita yang menemui kalian di taman? Anak seorang bajingan yang paling kubenci. Jawab Kak. Iya dek, wanita ini namanya Aisyah. Dia anak kandung Sutejo, sama sepertimu. Kalian adalah saudara-saudara. Belum selesai Mas Doni berkata, Kanaya langsung pergi meninggalkan kami. Dari raut wajahnya aku bisa melihat kebencian dan amarah yang tak dapat ditahannya lagi. Jujur aku terkejut.
Tak menyangka jika respon Kanaya kepadaku akan seperti itu, penuh dengan perasaan benci dan emosi. Aku masih saja belum bisa menerima kemarahan itu, padahal jauh sebelum bertemu dengan mereka, aku sudah mempersiapkan diri untuk menerima perlakuan seperti apapun, baik itu keramahan, kebencian, ataupun kemarahan. Tapi nyatanya walaupun aku tahu akan seperti ini, tetap saja rasanya sangat menyedihkan dibenci oleh adik sendiri. Walaupun Kanaya bukan adik kandungku, tapi kami saudara satu bapak. Aisyah, aku pergi dulu ya. Tadi aku sudah pesan sama karyawanmu. Iya mas, nanti aku hubungi lewat telepon aja. Mas Doni langsung berlari mengejar Kanaya ke mobil. Apa yang harus aku lakukan agar Kanaya mau menerimaku? Sepertinya aku belum bisa berkunjung ke rumah mereka. Padahal aku sudah berencana Sabtu besok mau mengajak Gea mengunjungi Bu Dewi. Entah mengapa melihat kesejukan dan keteduhan di wajah Bu Dewi, aku seperti merasa nyaman. Hati selalu teringat akan sosok wanita keibuan yang lemah lembut. Ada rasa rindu untuk bertemu dengan beliau kembali. Ingin sekali rasanya melihat beliau bisa bercerita dan bercengkrama bersama dengan anak-anaknya. Dan aku, apakah jika dia telah sembuh akan ikut membenciku, juga seperti Kanaya? Atau sebaliknya akan memberikan pelukan hangat, layaknya pelukan seorang ibu kepada anaknya? Setelah pertemuan dengan Kanaya kemarin, aku belum juga menelpon Mas Doni, tapi hari ini aku harus memastikan lagi tentang pesanan ayam bakarnya kemarin, dan mau tak mau aku harus menghubunginya. Halo Mas Doni, ini aku Aisyah. Mau nanya pesanan ayam bakarnya 100 porsi sama nasi ya mas? Terus mau diantar kemana pesanannya? Iya 100 porsi sama nasi. Besok jam 12 antar ke panti asuhan kasih ibu ya. Nanti aku WA aja alamatnya biar lebih jelas. Oh iya, berapa total semuanya? Nanti aku transfer sekalian. Aku minta nomor rekening kamu ya. Oh iya mas, totalnya 2 juta mas. Nanti aku kirim nomor rekeningku di WA ya. Mas, gimana sama Kanaya? Apa dia masih marah sama aku? Kanaya masih seperti kemarin. Memang anak ini sedikit keras kepala dan pemarah. Sebenarnya dia anak yang baik. Mungkin dia masih emosi mengingat kelakuan bapakmu dulu. Walaupun saat dia masih kecil tidak pernah bertanya tentang sosok bapak, tapi saat dia semakin besar dan mulai mempertanyakan kemana bapaknya. Aku yang saat itu sangat membenci lelaki itu, menceritakan kepada Kanaya kisah masa lalu yang kelam, dan sejak saat itu Kanaya tak pernah lagi bertanya kemana bapak. Bahkan dia pun sangat membenci lelaki itu. Mendengar penuturan Mas Doni, membuat rasa bersalahku muncul kembali. Aku tak bisa berkata-kata, hanya air mata yang bisa mewakili perasaan yang kurasa saat ini. Aisyah, kamu masih di sana? Iya. Sudah dulu ya mas, aku mau melihat karyawanku dulu. Langsung saja aku matikan sambungan teleponnya sebelum Mas Doni menyadari kalau aku sedang menangis. Ingin sekali rasanya mengatakan kalau aku sangat menyesal dengan apa yang bapak perbuat. Tapi sepertinya percuma, kata sesalku tak dapat mengubah keadaan yang menyesakkan dada. Hari Jumat pun tiba, aku sengaja ikut untuk mengantar pesanan Mas Doni, berharap bisa bertemu dengan Bu Dewi. Assalamualaikum, maaf Bu, kami dari toko ayam bakar Sedap Malam mau mengantarkan pesanan nasi kotak dari Pak Doni. Oh iya, silakan dibawa ke dalam pesanannya Bu. Kebetulan Bu Dewi dan Pak Doni sudah menunggu di dalam. Jawab seorang petugas panti yang kutemui di pintu masuk. Saat masuk, aku disuguhi dengan pemandangan yang menyejukkan mata. Walaupun tempatnya tidak luas, tapi penataan barang-barang begitu teratur dan rapi. Begitu juga dengan ruangan-ruangan yang ada, begitu ditata senyaman mungkin. Anak-anak nampak ramai bermain. Ada sebuah taman kecil di sudut halaman, sangat pas untuk tempat bermain anak-anak. Bunga-bunga berjejer rapi di sepanjang teras samping, membuat mata betah berlama-lama memandang.